Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak sekalian wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah atas kebesaran, keagungan dan ketinggiannya serta curahan nikmat, limpahan rahmat pada kita sekalian. Pada malam hari ini, di malam Ahad, di malam yang ke-10 di bulan Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan rangkaian ibadah yang dicintainya, melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian kita duduk bermajlis, mendekatkan diri kita kepada Allah lewat pembacaan dan pengkajian hadis-hadis warisan dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kitab ini karya Imam Nawawi dan beliau berjudul dengan Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari pemimpin penghulu para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, dalam pembahasan kita beberapa pekan ini, kita masih membahas tentang kitab Al-Jihad, dan kita telah menyelesaikan ayat-ayat yang dijadikan sebagai pengantar oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam babnya. Ya, jadi kita katakan bahwa dia sebagai pengantar karena pada hakikatnya topik utama dari kitab ini adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika Imam Nawawi menyebutkan beberapa ayat, maka itu sebagai pengantar untuk menjelaskan kepada kita hubungan yang sangat erat antara dua wahyu ini, wahyu berupa Al-Quran dan wahyu kedua berupa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya sunnah merinci apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang secara mujmal, secara global dalam Al-Quran, maka rinciannya dan tafsirannya secara lengkap datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas di pertemuan kita yang terakhir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat ke-10 dan sampai 13. Malam hari ini insyaallah kita akan mulai mengkaji hadis-hadisnya. Kita mulai di hadis yang pertama, hadis yang bernomor 1285. Dan kita akan baca sekalian dengan hadis 1286 dan hadis 1287 karena kandungannya mirip ya. Kita akan mensyarahnya
3 hadis sekaligus ya, sebelum kita lanjutkan pada hadis-hadis berikutnya. 3 hadis yang kita maksudkan, 3 hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala dalam bab ini adalah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Abu Dzar radhiyallahu anhu. 3 sahabat ini menceritakan kepada kita pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang afdal ya. Kita bacakan dan terjemahkan sekalian sebelum kita mensyarahnya. Hadis yang pertama atau hadis yang ke-1285, hadis yang pertama dalam bab tentang jihad ini, atau hadis yang ke-1285 untuk kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya, ayyul a'mali afdal, apakah amalan-amalan yang paling afdal? Kata beliau, imanun billahi wa rasulih. Yang pertama adalah, atau amalan yang paling afdal, iman kepada Allah dan Rasulnya. Summa madza, lalu ditanya lagi, kemudian apa setelah itu? Qal al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Qil summa madza, kemudian beliau ditanya lagi, apa setelah itu? Kemudian apa setelah itu? Qala hajjun mabrur, haji mabrur. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang selanjutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, saya berkata, wahai Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallahi ta'ala, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Beliau mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, salat sesuai waktunya. Qultu, maka saya bertanya lagi, summa ai, kemudian apa lagi setelah itu? Beliau bersabda, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ai, kemudian saya bertanya lagi, kemudian apa lagi setelah itu? Beliau mengatakan, beliau bersabda, al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih, hadisnya juga hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang ketiga, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu, ya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Jadi kalau tadi Abu Hurairah pertama, Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi, lalu Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu, Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qultu, saya bertanya atau saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling afdal? Beliau bersabda, al imanu billah, iman kepada Allah, wal jihadu fi sabilih, dan jihad fi sabilih. Muttafaqun alaih, hadisnya lagi-lagi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ini yang kita bahas dulu sebelum kita lanjutkan di hadis-hadis yang lainnya. Ada berapa pelajaran yang bisa kita ambil dari 3 hadis ini? Ya, kita mau jelaskan hadis ini sekaligus karena 2 hal. Ya, pertama,
sebenarnya dua hadis yang sebelumnya, dua hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah dan hadis Abdullah bin Mas'ud, sudah pernah kita bahas di pembahasan-pembahasan yang lalu. Ya, kalau untuk hadis Abu Hurairah sebenarnya belum terlalu lama kita bahas, pernah kita bahas di hadis yang bernomor 1273. Ya, hadis yang bernomor 1273 ketika kita membahas kitab sebelum kitab jihad. Apa kitab sebelum kitab jihad? Kitab haji, ya. Jadi ketika kita menjelaskan masalah kitab haji, hadis ini juga sempat kita sebutkan, karena memang dalam hadis ini disebutkan salah satu amalan yang paling afdal adalah haji. Dan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis yang kedua, ini juga sudah pernah kita bahas, tapi mungkin sudah cukup lama, di bab birrul walidain, yaitu hadis bernomor 312. Ya, jadi sekarang hadis kita ini 1285. Ini pernah kita bahas di hadis nomor 312. Sudah cukup lama, ya. Mungkin belasan tahun yang lalu mungkin, ya. Untuk hadis yang ketiga ini belum disebutkan sebelumnya, ya, karena itu kita mau gabungkan saja. Yang kedua, ya, alasan kedua, ya, jadi alasan pertama karena memang hadis 1-2 ini sudah pernah sebenarnya kita bahas, walaupun mungkin sebagian kita belum mengikutinya. Yang kedua karena 3 hadis ini mirip, ya, matannya, redaksinya, maka kita perlu fahami secara lebih utuh, ya, tentang hadis-hadis yang semacam ini. Ada beberapa pelajaran berharga, faedah penting yang kita bisa ambil dari hadis-hadis ini. Yang pertama, jamaah sekalian, 3 hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa amalan-amalan di sisi Allah bertingkat-tingkat, ya. Amal-amal soleh itu sangat-sangat banyak. Amal soleh bukan 1, bukan 2, bukan puluhan, ratusan, ya, banyak sekali amal-amal soleh, ya. Bahkan sebagian ulama kita membuat buku ratusan sunnah yang bisa kita lakukan dalam satu hari, ya. Satu hari saja kita sudah bisa lakukan ratusan sunnah, apalagi di sana masih sangat banyak, ya, amal-amal soleh. Amal-amal soleh sangat-sangat banyak. Maka seorang muslim tidak boleh kehabisan akal untuk melaksanakan amal soleh. Dan seseorang tidak boleh mengatakan tidak ada amal soleh yang bisa saya lakukan, ya, padahal pintu-pintu amal-amal soleh sangat terbuka dan jenis-jenisnya sangat-sangat banyak, dan setiap kita bisa melakukannya. Artinya apapun kita, dengan segala kemampuan yang Allah berikan kepada kita, dengan segala keterbatasan kita, di depan kita begitu banyak alternatif amal-amal soleh yang pasti ada di antaranya, atau bahkan banyak di antaranya bisa kita laksanakan, siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kita. Dan yang kedua, bahwa walaupun amal-amal soleh banyak, tapi amal-amal tersebut tidak satu tingkatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ini adalah hal yang termasuk dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dialah Allah yang telah menciptakan hamba-hambanya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih di antara hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sekian banyak makhluk, semuanya adalah ciptaan Allah, tapi makhluk itu tidak satu tingkatan di sisi Allah. Allah pilih, ada yang lebih afdal dari yang lainnya, ya. Makhluk manusia lebih afdal dari semua makhluk, ya, kecuali mungkin malaikat, ada khilaf mana yang lebih afdal, apakah kita manusia atau malaikat, ya. Artinya manusia-manusia yang soleh, orang-orang hamba-hamba Allah yang soleh dibandingkan malaikat, itu yang ada khilaf. Tapi secara umum manusia lebih afdal dari makhluk-makhluk yang lain. Tapi manusia pun berbeda-beda, ada nabi dan rasul paling mulia di antara mereka,
lalu ada generasi-generasi yang terbaik dari pengikut-pengikut Rasul, dan sekian banyak tingkatan-tingkatan dari manusia. Itu semuanya penetapan yang mana afdol itu bukan mau-mau kita ya, walaupun mungkin kalau kita diberikan hak untuk memilih ya, mungkin kita akan berbeda parameter kita dalam melihat yang mana yang paling afdol antara si fulan atau si alan. Tapi kalau kita mengaca dan kembali kepada aturan syariat, maka jelas yang mana yang paling afdol di antara kita. Dan mi'yar yang paling jelas adalah inna akramakum indallahi atqakum, ya, orang yang paling baik di antara hamba-hamba Allah adalah yang paling bertakwa. Dan amal-amal soleh juga begitu. Amal-amal soleh sangat-sangat banyak sebagaimana yang kita sebutkan tadi, tapi amal-amal soleh itu bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pentingnya, ini faedah ketiga, kenapa para sahabat tidak hanya bertanya kepada Rasulullah apa amalan yang soleh, tapi mereka bertanya apa amalan yang paling soleh, amalan yang paling afdol, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Persoalannya adalah umur singkat dan amal-amal kebajikan sangat banyak yang perlu kita lakukan, dan umur kita singkat, maka kita perlu menata waktu dengan baik. Bagaimana waktu yang singkat ini kita bisa melakukan amal-amal yang paling afdol di sisi Allah, agar kita juga bisa menjadi manusia yang paling afdol di sisi Allah. Dan inilah pentingnya ilmu ya, makanya kenapa alim itu, orang yang berilmu, jauh lebih baik daripada abid. Karena abid, orang yang ahli ibadah, yang mereka jadikan prinsip adalah selama itu bagus, kerjakan saja. Mereka meletihkan diri mereka, kadang fisik mereka dalam ibadah, tapi kurang tahu yang mana yang paling bagus, sehingga kadang mereka melakukan amalan yang begitu berat, tapi tidak lebih afdal daripada amalan yang sebenarnya ada lebih ringan, yang ketika dilakukan bisa lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang dia memahami, ahli ibadah kadang yang tidak berilmu memahami apa yang menjadikan kita letih dan capek itu pasti lebih afdal daripada amalan yang ringan kelihatannya untuk dilakukan. Ini tentu saja pemahaman yang kadang ada benarnya, tapi dalam banyak hal tidak tepat. Intinya perlu ada ilmu untuk mengetahui masalah ini. Maka inilah yang dinamakan masalah at-tafadul fil amal, masalah tentang tingkatan amalan-amalan dalam amal-amal soleh itu, atau kadang juga diistilahkan sebagai fiqhul aulawiyat, fikih prioritas, yang mana yang kita prioritaskan dari amal-amal tersebut. Dan inilah kecerdasan para sahabat, karena ketika mereka bertanya, maka umumnya pertanyaan mereka bukan cuma apa amal soleh, tapi mereka bertanya apa amalan yang paling afdol, yang paling soleh, dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mencermati ya tiga hadis ini, maka ada sedikit perbedaan antara hadis Abu Hurairah, hadis Ibnu Mas'ud, dan hadis Abu Dzar. Kalau hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya su'ila Rasulullah? Rasulullah ditanya. Beliau tidak menegaskan siapa yang bertanya kepada Rasulullah. Apakah ada orang lain ataukah jangan-jangan beliau sendiri? Ya, karena kadang juga seorang sahabat dialah pelakunya, tapi kadang dia mengibhamkan, ya, dia tidak mau menyebutkan bahwa dirinya yang bertanya. Ditanya Rasulullah, pada hakikatnya dia juga yang bertanya. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi ala kulli hal di sini ada kemungkinan. Untuk yang dua ini jelas bahwa yang bertanya memang adalah sahabat perawi hadis itu, yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Apa faedahnya? Jika saja dalam hadis Abu Hurairah bukan dia yang bertanya, bukan beliau yang bertanya, ada orang lain yang bertanya, maka ini satu faedah penting bagi kita, bahwa jangan kita mengabaikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada seorang alim walaupun bukan kita yang bertanya.
Karena boleh jadi pertanyaan itu memberikan manfaat kepada kita, atau kita akan sampaikan kepada orang lain dan memberikan manfaat kepada mereka. Kecenderungan sebagian orang, ketika dalam satu majelis, kadang kalau ada orang lain bertanya, dia kurang perhatian. Karena dia bilang, saya juga punya pertanyaan. Ya. Sehingga kadang ketika dia dapat giliran mau bertanya, apa pertanyaannya? Dia ajukan, padahal sudah ditanya tadi. Ya, karena memang dia tidak perhatian sama pertanyaan orang lain. Padahal mungkin pertanyaan orang lain itu, seandainya dia perhatikan, dia sudah akan mendapatkan jawaban yang diinginkannya, bahkan mungkin lebih dari apa yang diinginkannya. Dan kadang kita tidak pernah terfikirkan bahwa kita butuhkan masalah itu, ternyata kita butuhkan. Ya, dan inilah cara sahabat dalam mengambil manfaat ilmu sampai kepada orang-orang Badui. Ya, ketika Allah telah menurunkan firman-Nya, la tas'alu an asya in tubda lakum tasukum. Para sahabat mulai berhati-hati untuk bertanya. Jangan bertanya tentang masalah yang akan menyusahkan mereka. Tapi mereka begitu bergembira ketika datang orang-orang Badui yang kadang tidak tahu etika, tidak tahu adab, berani saja bertanya sembarang kepada Rasulullah. Ya, tapi kadang pertanyaan mereka, walaupun kadang ada pertanyaan yang tidak pantas, tapi tidak sedikit pertanyaan mereka yang juga diambil manfaatnya oleh para sahabat. Atau paling tidak, mereka bisa mengambil manfaat bagaimana Rasulullah menghadapi orang-orang yang semacam itu. Apakah Rasulullah marah? Kadang Rasulullah marah. Tapi dalam banyak keadaan Rasulullah bisa memakluminya dan bersikap yang bijak kepada mereka. Itu semuanya adalah faedah ilmu yang didapatkan oleh para sahabat ketika ada orang lain yang bertanya. Jadi itu pada hadis Abu Hurairah. Adapun hadis Abdullah bin Mas'ud dan hadis Abu Dzar, ini menjelaskan kepada kita bagaimana antusias yang sangat besar dari seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan seorang Abu Dzar radhiyallahu anhu untuk bertanya tentang amalan-amalan yang paling afdal. Ya. Jadi ayul amal afdal kalau hadis Abu Hurairah, kalau hadis Abdullah bin Mas'ud ayul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah. Dan kalau hadis Abu Dzar ayyul amal afdal, ya, kurang lebih sama. Karena biasanya amalan yang paling afdal itulah yang paling dicintai oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, Abdullah bin Mas'ud tercatat sebagai sahabat yang sering bertanya tentang masalah yang seperti ini, ya. Dan hebatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bukan cuma bertanya tentang amalan yang paling afdal. Beliau juga pernah bertanya tentang yang sebaliknya. Pernah juga bertanya ayyu dzambi a'zam. Beliau juga pernah bertanya kebalikannya, dosa apa yang paling besar. Ya, jadi kalau amalan kebaikan beliau bertanya amalan apa yang paling afdal. Kalau dosa beliau bertanya dosa apa yang paling besar. Dan ini fikih dalam beramal, bahwa kita melakukan amalan yang paling afdal. Adapun dosa, sebelum kita meninggalkan dosa-dosa kecil, wajib kita tinggal, atau sepantasnya memang kita tinggalkan dosa-dosa kecil. Tapi sebelum kita tinggalkan dosa kecil, tinggalkan dulu dosa-dosa besar. Jangan kita kelihatannya begitu peka terhadap dosa-dosa kecil, padahal dosa besar kadang kita mempermainkannya, kadang kita terjerumus ke dalamnya. Waliyadzubillah. Maka ini fikih yang diajarkan oleh seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam masalah ini. Untuk amal kebajikan usahakan yang paling afdal, dan untuk dosa kita juga perlu tahu apa dosa yang paling besar. Dan Abu Dzar radhiyallahu anhu, pertanyaannya beliau sebenarnya, kalau kita lihat ini berapa pertanyaannya? Kalau hadis kita ini kelihatannya cuma satu. Sebenarnya ya kan, kalau sahabat yang lain bertanya sampai berapa kali? Berkali-kali. Dia tanya apa? Sumai, ya. Sebenarnya kalau kita baca di sini lebih utuh, lebih sempurna, ya. Imam Nawawi pada saat ini beliau tidak sebutkan hadis ini secara lengkap. Kalau kita melihat hadis ini lebih lengkap, sebenarnya ada pertanyaan selanjutnya dari Abu Dzar tentang apakah raqabah, ya, apa budak yang paling afdal untuk dimerdekakan, ya. Dan setelah itu beliau tanya lagi,
apa jika kita tidak sanggup untuk melakukannya itu? Apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa 3 atau 4 pertanyaan yang beliau ajukan sampai Rasulullah mengatakan minimal kalau tidak bisa berbuat kebaikan, minimal jangan mengganggu orang, ya. Jadi minimal kalau tidak bisa melakukan hal yang terbaik adalah kita tidak menjadi orang yang mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebenarnya hadis dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Kan itu di antara faedah yang kita dapatkan dari ketiga sahabat ini adalah bertanya dalam satu majlis dengan beberapa pertanyaan, ya, bertanya dalam satu majlis dengan beberapa pertanyaan, yaitu sum'ai, 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 kemudian apa setelah itu, kemudian apa setelah itu, kemudian apa setelah itu. Dan Nabi kita SAW ketika beliau ditanya, beliau menyebutkan urutan-urutannya, ya, beliau menyebutkan urutan-urutannya. Tapi yang semacam ini tidak harus atau tidak selalu beliau lakukan. Kadang beliau ketika ditanya, maka beliau sebutkan dengan jawaban yang sama, ya, dengan jawaban yang sama. Ketika beliau ditanya minta nasihat, maka beliau mengatakan, mengulang-ulangi jawaban yang sama. Ketika beliau ditanya tentang nasihat, ya, beliau mengatakan la taghdab. Ditanya lagi, apalagi nasihatnya? Beliau mengatakan la taghdab, la taghdab, faraddada mirara, 3 marat, ya, 3 kali beliau ditanya apalagi nasihatnya, beliau bilang jangan marah. Apalagi nasihatnya, jangan marah. Apalagi nasihatnya, jangan marah. Ya, jadi kadang seorang mufti, seorang alim ketika ditanya, maka kadang dia ulang-ulangi hal itu, ya. Kalau dia anggap itulah sebenarnya yang paling penting dulu dilakukan oleh orang tersebut, ya, dilakukan oleh orang tersebut. Maka kita harus melihat orang ini siapkah untuk melakukan amal-amal berikutnya, atau kita bilang itu dulu saja yang kamu lakukan. Ya, kalau seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud dan Abu Dzar, kelihatannya mereka siap. Apalagi diajar lagi, apalagi diajar lagi. Berarti orang ini memang cocok, siap untuk melakukan semua amalan itu. Tapi kadang ada orang kita bilang itu dulu, ya, itu dulu, itu dulu, ya. Jangan dulu marah, jangan marah, dan jangan marah, ya. Dan juga, ya, kadang, ya, kita memang berikan tahapan-tahapan yang seperti itu, ya. Atau nanti tahapan berikutnya, ya, baru kita berikan yang lain, ya, seperti yang kadang kita katakan bahwa sebagian ketika ditanya tentang bagaimana menjaga hafalannya, kadang seorang mursyidnya, muallimnya mengatakan murajaah, ya. Lalu dia tanya lagi, apalagi? Ya, murajaah, ya, apalagi? Murajaah. Nanti yang keempat baru beda, ya. Jadi sebutkan itulah dulu yang prioritas, prioritas dan prioritas, ya. Dan ini juga katanya yang kenapa kadang sebagian ulama kita, ya, seperti yang terkenal dari Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah, kenapa beliau selalu menyampaikan tafsir tentang surat Al-Ma'un, ya, karena beliau mengatakan inilah dulu yang difokus, inilah dulu yang kalian lakukan, ya. Ketika ditantang oleh murid-muridnya, apa cuma itu saja yang bisa Ustadz sampaikan atau Kiai sampaikan, beliau menjawab balik, sudah amalkan? Nah, belum. Kalau itu amalkan dulu, ya. Jadi kadang begitu, ya, seorang mufti harus cermat, tahu kira-kira apa yang paling cocok untuk sang penanya. Maka faedah yang berikutnya yang kita ambil dari ini juga adalah seorang mufti, seorang alim, ketika dia ditanya, maka dia perlu tahu keadaan penanya dan perlu tahu keadaan yang ada di sekitarnya. Dan inilah hikmahnya, pertanyaannya hampir sama tapi jawabannya beda-beda, paling tidak urutannya berbeda. Antum lihat ketika hadis Abu Hurairah ditanya iman kepada Allah dan Rasulnya, lalu yang kedua jihad fisabilillah, yang ketiga haji mabrur. Lalu hadis Abdullah bin Mas'ud, yang paling pertama salat, yang kedua birrul walidain, dan yang ketiga jihad fisabilillah.
urutannya beda dan jenisnya juga berbeda, padahal pertanyaannya mirip-mirip, hampir sama. Abu Dzar radhiyallahu anhu juga disebutkan iman kepada Allah. Wal jihad, kata Ibnu Hibban rahimahullah, bahwa kata-kata waw di sini bermakna summa al jihad, ya, karena ya iman kepada Allah itu dahulu, lalu setelah itu baru jihad. Jadi sebenarnya ini urutan juga, urutan kedua yang disebutkan, bukan berarti bersama-sama, tapi dia adalah urutan kedua. Jadi kurang lebih sama, ya, bahwa ada urutan-urutannya. Jadi jihad kadang disebutkan sebagai yang kedua, kadang sebagai yang ketiga. Jadi kadang disebutkan sebagai yang ketiga. Kenapa bisa berbeda-beda padahal pertanyaannya sama? Inilah bukan karena Rasulullah lupa, ya. Makanya sahabat tidak bilang, kenapa begitu jawaban tak Rasulullah, ya. Dulu waktu sahabat ini yang bertanya, beda jawabannya, beda urutannya. Para sahabat tidak ada yang memahami seperti itu dan tidak ada yang memprotes Rasulullah, karena mereka tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam muayyadun bil wahyi, menyampaikan secara sesuai dengan wahyu, dan beliau tahu betul, cermat mengetahui si penanya ini cocoknya ini dulu yang diamalkan, ini dulu yang diamalkan. Maka kadang untuk si fulan ini yang dia cocok bagi dia, ya. Kan itu kadang anak muda, ya, bertanya, apa yang paling bagus bagi saya? Kita bilang menuntut ilmu. Lalu datang lagi anak muda bertanya, apa yang paling bagus bagi saya? Kita bilang antum nikah dulu, ya. Langsung, kenapa ini? Sama-sama si anak muda, saya seumur sama-sama. Ini dibilang nikah dulu, ya. Ini menuntut ilmu dulu. Ada yang ketiga dibilang berbakti sama orang tua, ya, karena murabbinya, ustadznya tahu ini, ini sebenarnya ini kelemahannya, ini yang dia perlu perhatikan. Dan itu kecermatan dan hikmah dari seorang mufti, dari seorang alim, daripada seorang ustadz, daripada seorang murabbi terhadap penanyanya. Dan itu menunjukkan bahwasanya tidak ada yang atau beberapa amal-amal soleh sifatnya nisbi, relatif, ya. Bosnya si fulan kadang inilah yang paling afdal. Maka jangan kita pernah mengecilkan diri dan peran yang bisa kita kontribusikan untuk agama ini. Bahwa mungkin untuk si fulan dia akan bisa berkontribusi banyak dalam Islam dengan ilmunya. Kita mungkin rasa kayaknya kita ini, kalau kita juga punya semangat menuntut ilmu, tapi rasanya kalau kita baca-baca, hari ini kita baca, hari ini kita coba hafal, besok lupa lagi. Mungkin Anda punya kontribusi dengan harta Anda atau dengan kekuatan fisik Anda dan yang lainnya. Maka kadang itu lebih afdol daripada orang-orang yang punya kemampuan menghafal umpamanya, tapi dia banyak, ya, kelalaiannya, ya, sehingga Anda mungkin yang lebih afdol walaupun Anda bukan seorang penuntut ilmu, dan kadang dengan harta dan seterusnya. Maka untuk mengatakan yang mana paling afdol, kita mesti melihat siapa yang bertanya. Dan inilah kenapa ulama kita ketika mengatakan ad'u ila Allahi ala basirah, salah satu makna basirah adalah al-basiratu tata'allaqu bi al-mad'u. Basirah kita, pengetahuan kita tentang objek dakwah kita, siapa yang kita hadapi, bahwa dia berbeda-beda, tidak boleh kita samakan antara si fulan dan si alan, yang kita harus memahami dengan baik siapa-siapa mereka. Dan kata ulama kita, kadang bukan cuma dalam persoalan objek dakwah kita, tapi kadang yang bisa menjadikan amalan itu berbeda afdolnya antara satu dengan yang lainnya adalah keadaannya, keadaan yang menyertai penanya tersebut, bagaimana dia dan pada saat apa dia bertanya. Pada saat orang-orang dalam keadaan musim kemarau yang berkepanjangan, dalam keadaan paceklik umpamanya, dalam keadaan krisis ekonomi, mungkin amalan yang paling afdal kita katakan adalah berinfak fisabilillah. Kita bantu orang-orang miskin, orang yang pada susah, itu yang paling afdal daripada beritikaf, ya, atau daripada melakukan haji atau umrah, ya, padahal saat ini sangat-sangat dibutuhkan orang-orang yang miskin, yang kurang pangannya. Maka dalam keadaan saat itu kita katakan yang afdolnya adalah membantu orang yang miskin. Dalam keadaan ketika jihad fisabilillah, dalam ketika umat Islam diserang oleh musuh, maka tidak kita katakan
amalan yang paling afdal saat sekarang adalah kita menuntut ilmu, lalu biarlah ya mereka menyerang kita, menjajah kita. Kita katakan yang paling afdal adalah menghadapi mereka, mengusir mereka. Walaupun kalau ada kesempatan menuntut ilmu juga kita tetap menuntut ilmu, ya. Dan demikian seterusnya. Termasuk dalamnya adalah kita dalam keadaan sedang apa? Sedang apa? Makanya dalam suasana seperti ini, ya, suasana seperti ini, kita di masjid. Di antara amalan yang paling afdal di masjid adalah sholat, ya kan? Namanya saja masjid. Apa itu artinya masjid? Makan di sujud, tempat untuk sujud. Maka jangan ada yang memahami yang seperti itu. Kita sementara taklim, ada yang ya kita semua pada taklim dia sujud-sujud terus, ya, sholat-sholat terus. Lalu kita bilang, ya berhenti dulu, ikut bertaklim. Masjid ini didirikan untuk sujud, untuk sholat. Kita katakan betul, tapi ada waktunya yang paling afdal, ya, ada waktu yang paling afdal. Atau ada di antara kita yang merasa yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Maka ketika taklim dia tidak pusing, dia baca Al-Quran terus, ya. Kita katakan tidak afdal. Antum saat sekarang, entah kalau antum tidak mau ikut taklim, keluar dulu, baca Al-Quran di sana. Ya, kayak cuma masalahnya kadang ada orang yang seperti itu, ketika taklim dia baca Al-Quran, lalu setelah tidak taklim tidak lagi baca Al-Quran, ya. Di sana, padahal pada saat itu dia lebih afdal bagi dia untuk ikut konsen menghadiri taklim. Makanya membaca Al-Quran terlarang pada saat kita sujud, padahal posisi sujud adalah posisi yang terbaik dalam sholat. Ternyata bacaan Al-Quran yang merupakan zikir yang paling baik tidak cocok digabungkan dengan doa kita pada saat sujud. Untuk sujud afdolnya adalah berdoa, ya. Maka ini fikih, ya, aulawiyat yang penting untuk kita fahami, dan inilah yang sering ditanya oleh para sahabat, dan inilah pentingnya ilmu, ya, agar kita memang memanfaatkan umur yang singkat ini untuk kita meraup pahala yang sebesar-besarnya. Dan inilah anugerah Allah kepada umat ini, umat yang paling singkat umurnya, tapi umat juga yang paling afdal di sisi Allah di hari kiamat. Antum akhiruna awwaluna yaumal qiyamah. Kalian adalah umat yang paling akhir datang, tapi umat yang paling terdepan di hari kiamat. Umat yang paling terakhir datangnya, umat yang terdepan di hari kiamat. Umat yang paling singkat umurnya, tapi umat yang paling banyak pahalanya. Padahal logikanya makin banyak umur, makin banyak kebaikan. Apalagi kalau kita isi umur itu dengan amal-amal, ya. Bukankah ketika Nabi kita ditanya tentang orang yang paling afdal siapa, atau di antara manusia yang paling afdal adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang paling panjang umurnya, dan bagus amalannya. Banyak yang seperti itu di umat-umat terdahulu, panjang umurnya dan bagus amalannya, tapi tidak lebih afdal daripada umat Rasulullah yang mungkin lebih singkat umurnya tapi juga bagus amalannya. Kenapa? Karena umat Islam memiliki beberapa keistimewaan, amalan-amalan yang bisa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Maka kita perlu tahu itu, ya. Kita capek-capek sholat, ya, berkali-kali, tapi tidak di masjid. Satu kali kita sholat di masjid 27 kali. Apalagi kalau ada masjid-masjid yang lebih afdal, yang 250 kali, atau yang 1000 kali, atau yang 100.000 kali. Ini fikih, ya, yang diajarkan oleh para sahabat Nabi SAW. Kemudian yang terakhir, ya, atau ya, kemudian selanjutnya adalah, kalau kita perhatikan di antara amalan-amalan yang paling afdal di sini adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau hadis Abu Dar, iman kepada Allah. Pertanyaan yang mungkin ditanyakan adalah, kenapa ditanya amalan yang paling afdal, lalu jawabannya adalah iman, ya. Kadang orang tidak memahami ini, padahal inilah di antara dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah bahwa al-amal dakhil fi musamma al-iman, ya. Bagi kita ahlu sunnah wal jamaah tidak sulit memahami ini, karena kita meyakini bahwa amalan bagian dari iman, ya. Iman itu ada amalul lisan, ada amalul qalb, ya, dan ada amalul jawarih, ya, ada amalul jawarih.
dan dia bertambah dan berkurang iman itu dengan amalan-amalan tersebut. Bagi orang-orang Murji'ah mengatakan yang penting ucapan iman saja, amanna billah, yang penting yakin saja. Adapun amal-amal jawarih, amal-amal anggota tubuh tidak punya pengaruh, ya. Antara amalan yang perlu diperhatikan adalah amalul qalb, ya. Amalul qalb juga ini mutafawid indallahi azza wa jalla, bertingkat-tingkat di sisi Allah. Ya, makanya kita sholat bersama-sama dengan imam yang sama, gerakan kita sama, tapi yakinlah pahala sholat jamaah kita tidak sama di sisi Allah. Apa yang bedakan kalau kita dipimpin oleh imam yang sama? Salah satunya adalah amalul qalb. Bagaimana tazallul kita kepada Allah, bagaimana kunut kita kepada Allah, qanitin, bagaimana khusyuk kita kepada Allah, berbeda-beda di sisi Allah. Itu amalul qalb, dan itu yang difahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari sini penegasan tentang iman, tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang amal adalah bagian dari iman, dan iman di dalamnya adalah amalan, ya, tidak hanya sekedar ungkapan dan pengakuan saja, ya, sebagaimana yang dikatakan Murji'ah, Mu'tazilah, ya, apalagi Jahmiyah yang paling sesat, yang hanya mengatakan ma'rifah saja, ya, iman itu. Dan jemaah sekalian, kalau kita perhatikan iman kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada Allah dan Rasulnya, di antara rukun iman yang jumlahnya 6 yang sering digandengkan dengan iman kepada Allah ada 2. Iman kepada Allah dan kepada yaumil akhir, dan iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Yang kalau kita cermati baik dalil dari Quran maupun dari dalil-dalil sunnah, maka ada 2 iman yang kadang disebutkan bergandengan, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah, ya, karena memang ini tidak boleh dipisahkan, ya. Dan iman kepada Allah atau iman kepada hari kemudian. Adapun kalau yang ini, maka iman kepada Allah adalah mabda, dan iman kepada hari akhir adalah ma'al, ya. Iman kepada Allah mabda kita dalam beramal, adapun iman kepada hari kemudian adalah tempat kembali kita, yang kita tuju, ya. Kenapa kita beriman? Kenapa kita beramal? Karena ada yang kita tuju di sana, ya, ada yang kita akan dapatkan nanti di kampung akhirat. Terkait dengan urutan ini, ya, untuk hadis Abu Hurairah disebutkan al-jihadu fi sabilillah, ya. Dan untuk hadis Abdullah bin Mas'ud yang ketiga al-jihadu fi sabilillah. Untuk Abu Dzar, hadis Abu Dzar disebutkan 2. Ala kulli hal, dalam setiap pertanyaan, 3 pertanyaan ini atau 3 sahabat yang bertanya, dalam hadis ini semuanya ada disebutkan apa? Jihad fisabilillah. Semuanya ada disebutkan jihad fisabilillah. Tidak ada, ya, walaupun mungkin dalam hadis-hadis yang lain tidak ada disebutkan umpamanya sedekah, ya, tidak ada disebutkan tentang puasa, ya, mungkin ada hal-hal yang menyebabkan keadaan itu sehingga Rasulullah menjawab. Tapi intinya yang hal yang mustarak di sini dari 3 pertanyaan ini yang selalu ada adalah jihad, menunjukkan keutamannya jihad, keutamaan yang sangat besar dari jihad fi sabilillah. Dan untuk hadis Abu Hurairah, jihad disebutkan setelah iman langsung, ya, setelah iman langsung jihad fi sabilillah. Dan kini sudah kita bahas, ya, dalam pembahasan ayat-ayat tentang masalah jihad, ya, sebelumnya. Dan adapun hadis Abdullah bin Mas'ud, jihad disebutkan setelah sholat dan setelah birrul walidain. Kata ulama kita, jihad disebutkan setelah birrul walidain dalam keadaan ketika ada 2 keadaan sampai jihad dikebelakangkan dari birrul walidain. Keadaan yang pertama adalah jihad pada saat itu bukan fardhu ain, dan keadaan kedua pada saat itu kedua orang tuanya masih hidup. Jadi kapan birrul walidain lebih afdal daripada jihad bagi seseorang? Jawabannya dalam 2 keadaan. Pertama, bahwa saat itu jihad bukan fardu ain, fardu kifayah. Artinya masih ada yang bisa mewakili kita.
Ya, sehingga birrul walidain itu kadang ya didahulukan. Dan kedua, memang kita punya dua orang tua yang sangat membutuhkan kita. Dan ini yang sesuai dengan apa yang ditanyakan kepada Rasulullah oleh seorang sahabat yang membuat menangis kedua orang tuanya karena mau pergi berjihad. Lalu Rasulullah mengatakan, ahayya walidak, ketika dia minta izin untuk berjihad dengan penuh semangat anak muda itu. Lalu Rasulullah tanya dulu, ahayya walidaka, masih hidup kedua orang tuamu? Lalu beliau bilang, iya, bahkan menangis waktu saya tinggalkan, ya. Lalu Rasulullah mengatakan, fa fihi ma fajahid, kepada keduanya lah kamu berjihad. Jihad dulu, berbakti kepada kedua orangnya. Bahkan beliau mengatakan, wa adhikhuma kama abkaitahuma, dan bikin dia tertawa lagi setelah sebelumnya kamu bikin dia menangis, ya, karena kamu mau tinggalkan untuk berjihad. Itu kondisi ketika ada dua itu tadi kita sebutkan. Namun ketika kondisinya jihad wajib aini, berlaku apa yang kita pernah bahas, apa? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Ya, bahwa tidak boleh orang tua menjadi halangan untuk jihad ketika jihadnya sudah fardu ain, ya, sudah ditunjuk atau sudah memang fardu ain, maka didahulukan kepada orang tua. Ya, tapi jika tidak, maka berlaku apa yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini. Ya, masih ada beberapa hal yang perlu untuk kita jelaskan, ya, insyaallah nanti kita lanjutkan, ya, juga sekaligus dengan hadis-hadis yang setelahnya yang masih menjelaskan masalah begitu mulianya kedudukan jihad fi sabilillah dibandingkan dengan amal-amal yang lainnya. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.